우리 손잡을까요? 지난 날은 다 Akan bahas dari nomor 31 sampai 40 ya. Kita langsung mulai aja adik-adik dari nomor 31. Gambar berikut menunjukkan suatu wadah berbentuk tabung yang berisi bubur nasi putih. Jadi ini nanti berkaitan dengan isi, berarti kita pasti akan hitung volumenya gitu ya adik-adik ya. Bubur tersebut dituangkan ke dalam mangkok-mangkok kecil berbentuk setengah bola. Jadi adik-adik hati-hati di sini bentuknya ini setengah bola ya, bukan bola penuh tapi setengah bola. Jika dalam wadah hanya berisi setengah bagian saja, jadi nanti isinya cuma separuh adik-adik, dan dalam setiap mangkok juga hanya berisi setengah bagian saja, ini pun nanti hanya berisi setengah adik-adik. Karena masih akan dilengkapi dengan kondimen lain. Banyak mangkok yang dapat diisi adalah, nah untuk menghitung banyak mangkok yang dapat diisi, kita bisa hitung dengan volume tabung dibagi volume bola. Nah kita masukkan dulu rumusnya. Ini karena tabungnya hanya diisi setengah, jadi kita kalikan setengah ya. Setengah kali luas alas kali tinggi gitu adik-adik. Dibagi volume bola. Ini bolanya juga setengah bola ya adik-adik. Kita cari volume setengah bola dulu. Setengah kali 4/3 gitu ya. Kali pi, kali r, pangkat 3 gitu kan. Nah masih dikali setengah lagi adik-adik. Karena isinya hanya setengah bagian saja nih yang setengah bolanya ya. Jadi setengah dari setengah gitu. Oke, kemudian kita taruh angka-angkanya, setengah kali luas alas, ini luas alas tabung ya adik-adik ya. Jari-jarinya berarti 20, hati-hati ini 40 ini adalah diameter ya. Jadi luas alas itu pi kali r, r-nya 20, kali 20 kali 70, itu adik-adik ya dibagi setengah kali 4/3 dikali pi. Nah, R-nya bola kita lihat berapa, berarti 10 ya. 10 pangkat 3 dikali lagi setengah adik-adik. Nah, kalau sudah kita masukkan angkanya, ini tinggal kita sederhanakan. Pi dengan pi hilang, setengah dengan setengah. Ya, ini nolnya hilang semua nih di sini. Kemudian ini 2 dengan 4 juga bisa disederhanakan, ini masih 2 gitu ya adik-adik ya. Kemudian 2 ini dengan ini juga bisa dihilangkan, berarti kita tinggal punya angka 2 kali 7 dibagi 1/3, hati-hati ya. Ini kita ngitungnya berarti nanti 2 dikali 7, karena ini dibagi, jadi tinggal diping wale yang ini 3. Ya, jadi 14 dikali 3. Hasilnya adalah 42. Jadi butuh 42 mangkok. Nah, di sini tidak ada pilihannya adik-adik ya. Jadi ini kita tambahkan aja yang E gitu ya. 42, jadi jawabannya yang E. Itu untuk nomor 31. Kita lanjutkan lagi ke nomor 32 adik-adik. Rumah dum, ya ini tentang rumah dum. Atau rumah teletabis merupakan gabungan dari tabung dan setengah bola. Rumah tanpa pondasi ini dibangun dengan dinding dan atap yang menyatu sehingga memiliki daya tahan yang lebih kuat terhadap goncangan. Kedua jendela berbentuk persegi. Gambar berikut menunjukkan rumah dum tampak depan. Ini rumah dum tampak depan adik-adik. Tadi dia bilang yang atas ini bentuknya setengah bola ya. Yang bawah bentuknya tabung adik-adik. Perhatikan pernyataan berikut. Luas permukaan atap. Oke, permukaan atap bagian luar adalah 83,6653. Kita coba cari adik-adik. Yang luas atapnya ya, luas permukaan atap. Nah, ini atapnya bentuknya setengah bola adik-adik ya, setengah bola. Jadi, luasnya juga luas setengah bola ya. Itu apa luas setengah bola? 2 pi r kuadrat. Nah, ini kita masukkan angkanya 2 dikali pi, pi-nya pakai 3,14 adik-adik. Karena ini diameternya aja 7,3 kan. Nah, ini kita cari sekalian jari-jarinya. Jari-jarinya berarti 7,3 dibagi 2 adik-adik ya. Ketemunya 3,65. Nah, ini kita masukkan ke sini. Berarti 3,65 dikali lagi 3,65. Ini kalau adik-adik cari nanti ketemunya adalah 83,6653. Nah, berarti pernyataan pertama ini betul. Kemudian kita cek ke pernyataan kedua. Luas permukaan dinding bagian luar. Dinding bagian luar selain jendela dan pintu. Oke ya, selain jendela dan pintu. Oke, ini kita cari dulu aja luas jendela dan pintunya adik-adik. Di sini jendelanya itu
50 cm. Berarti luasnya adalah 50 kali 50. Ya, itu adalah 2500. Hati-hati, ini masih cm persegi. Kita harus samakan satuannya dengan meter gitu adik-adik. Karena ini kan di sini meter semua loh. Ya, kita samakan jadi 0,25 kan adik-adik ya. 0,25 meter persegi itu luas satu jendela. Nanti jendelanya ada 2. Nah, kemudian luas pintunya, ini kita juga cari luasnya 1 kali 2, berarti 2. 2 meter persegi. Nah, sekarang kita cari luas dindingnya. Dindingnya ini karena ini bentuk tabung adik-adik ya, bentuk tabung kalau kalian bayangin ini. Bentuk tabung dindingnya itu berarti cuman yang ini adik-adik ya. Berarti sama aja kita hitung luas selimut tabung. Berarti di sini luas selimut tabung, apa rumusnya? 2 pi r T. Oke, kita masukkan adik-adik 2 dikali pi-nya 3,14 dikali r-nya. R-nya tadi 3,65 ya. Nah, kita kalikan tinggi. Kita cari dulu tinggi tabungnya. Tinggi tabung itu kan hanya dari sini ke sini ya. Nah, padahal dari ini ke sini itu sudah diketahui 6,15. Berarti tingginya tabung nanti tinggal 6,15 kita kurangi dengan jari-jarinya setengah bola ini. 3,65. Ya, ketemunya berapa? 2,5 gitu adik-adik. Jadi, ini nanti kita kalikan dengan tingginya 2,5. Ini nanti kalau kalian cari, ya, ketemunya adalah 57,305. Nah, ini baru dindingnya aja adik-adik. Berarti harus kita kurangi dengan luas pintu dan jendela. Ya, jendelanya ada 2, berarti 2 dikali 0,25. Ini ditambah 2 meter persegi untuk luas pintunya ini kan. Oke, berarti nanti 57,305 dikurangi 2 kali 0,25 itu setengah. Setengah tambah 2 itu 2,5. Ya, berarti ini nanti kalau kita cari hasilnya adalah 54,805. Oke, berarti pernyataan kedua 54,805. Salah ini adik-adik ya. Oke, kemudian cek nomor 3. Luas gabungan permukaan atap dan dinding bagian luar rumah dom. Ya, berarti ini luas atapnya ini tadi. Ini luas permukaan dindingnya. Jadi luas gabungannya, ya luas gabungannya tinggal kita jumlahkan aja ya. Nanti ketemunya adalah 138,4705 adik-adik. Kita coba lihat di sini. Nah, ini juga salah berarti ya yang nomor 3 ya. Tadi kita hitungkan ketemunya 138 itu kan. Oke, kemudian ke pernyataan keempat. Jika satu kaleng cat dapat digunakan untuk mengecat 12 meter persegi, untuk mengecat seluruh bagian permukaan luar rumah dom selain jendela dan pintu, diperlukan setidaknya 12 kaleng cat. Gitu adik-adik. Berarti kita cari dulu, ini tadi luas gabungannya selain pintu dan jendela kan udah ketemu. Yang ini kan, ya. Berarti ini kita tinggal hitung kebutuhan catnya. Itu berarti tinggal dibagi 12 adik-adik ya. Ini kan satu kaleng itu bisa untuk mengecat 12 meter persegi. Berarti ini langsung aja ini. Oke. Ini langsung aja kita bagi 12 ya. Ketemunya adalah 11,53 kaleng harusnya gitu adik-adik. Cuman kalau untuk kaleng masuk mau ke toko beli mas beli 11,53 kaleng kan nggak mungkin adik-adik ya. Jadi ini kita bulatkan aja jadi 12 kaleng. Oke, jadi yang nomor 4 ini betul. Jadi 1 dan 4 jawabannya adalah yang B. Itu untuk nomor 32 adik-adik. Kemudian ke nomor 33. Segitiga KLM kongruen dengan segitiga PQR. Kongruen apa artinya adik-adik? Sama persis. Ya, betul. Sama persis. Nah, untuk kongruen adik-adik ini sebenarnya gampang sekali. Kita tinggal karena ini sama persis, kita tinggal plotkan aja sudut-sudut yang belum ada. Jadi ini 45 gitu. Sisinya juga yang belum ada kita masukkan aja. Ini kan udah ada 15. Berarti ML ini juga 15. Gitu adik-adik. Ya, karena ini 45, 15 itu kan, ya berarti ini 105.
dan 30. Nih 15 itu kan dihimpit oleh sudut 105 dan 30. Gitu kan? Nah, 105-nya di sebelahnya 45. Ya udah, ini tinggal kita plotkan aja persis. Sama berarti ini 105 juga nih gitu. Kemudian ini 30 tadi ya. Terus antara 30 dan 45, nih 30 dan 45 itu ada sisi 20. Berarti di sini juga 20, pasti berarti di sini 10. Ya, gitu adik-adik. Nah, ini tinggal kita cek aja. Panjang LM adalah 15, betul. Panjang PQ ini tadi 20, ini salah. Kemudian sudut RPQ, ini sudutnya 30 berarti betul. Ya, berarti 4 udah pasti salah. Jadi jawabannya 1 dan, oh sebentar, ini ada 3 ternyata. Yang keempat mungkin betul ini adik-adik. Kita coba ya. Besar sudut LKM. LKM. Berarti sudutnya ini ya. 45. Oh ya, ini betul. Berarti ini jawabannya 134. 134 itu yang C. Ya, itu untuk nomor 33. Kita lanjutkan lagi ke nomor 34. Perhatikan gambar berikut. Untuk mengukur lebar sungai dapat dilakukan tanpa harus menyeberangi sungai. Sekelompok regu pramuka mendapatkan tugas memperkirakan lebar sungai. Di seberang sungai terdapat pohon E. Regu pramuka tersebut meletakkan batu pada posisi A, B, C, dan D seperti tampak pada gambar berikut. Ini adik-adik ya batunya ya. Ini C, ini B, ini A-nya, D-nya gitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Diketahui jarak batu A dan B adalah 4 meter. Oke, ini kita tulis dulu 4 meter. Kemudian jarak BC sama dengan 2/3 CD. Ini bisa kalian tuliskan BC banding CD berarti 2 banding 3. Nah, ini kita masukkan aja BC-nya berarti 2, ya, CD-nya ini 3. Oke, lebar sungai itu ini adik-adik, berarti AD ya. Nah, berarti kita langsung masukkan ED per, nah ini kita cari mana sisi yang bersesuaian. Kalau bentuknya begini, berarti kan sudut ini dan ini itu sama adik-adik ya, bertolak belakang. Ya, berarti ED ini nanti bersesuaian dengan AB. ED banding AB sama dengan gitu ya. Ini yang kita bandingkan sekarang CD. CD banding CB gitu ya. Kemudian kita masukkan angkanya ED per AB-nya tadi sudah tahu 4 sama dengan CD-nya 3, CB-nya 2. Oke. Untuk mencari ED kita tinggal kali silang ya. Berarti 4 dikali 3 dibagi 2. Ini kita coret 2 berarti berapa? 6. Udah ketemu lebar sungainya adalah 6 meter. Jadi jawabannya yang B. Lagi ke nomor 35 ya adik-adik. Perhatikan gambar berikut. Diketahui luas kolam renang adalah 1250. Ini luas kolam renangnya adik-adik. Di sekeliling kolam renang akan dipasangi pool deck yang terbuat dari kayu dengan ukuran seperti pada gambar di samping. Di atas ya harusnya ya. Kolam renang dan pool deck sebangun. Harga pool deck kayu adalah 2.200.000 per meter persegi sudah termasuk ongkos pasang. Perhatikan pernyataan berikut. Panjang kolam renang adalah 56 meter. Nah, kita cek dulu pernyataan nomor 1 ini adik-adik. Panjang kolam renang ini tadi sudah diketahui luasnya kan ya. Luasnya dan lebarnya ini kolam renangnya juga sudah tahu 25. Ya, karena ini persegi panjang. Berarti nanti luasnya itu adalah panjang dikali lebar. Gitu kan. Ini luasnya 1250. Itu sama dengan panjang dikali 25. Nah, berarti panjangnya itu 1250 dibagi 25. Ya, kalau kalian cari, ini nanti ketemu hasilnya 50 adik-adik. Jadi panjang kolam renangnya ini 50 cm. Jadi pernyataan 1 ini tentu saja salah ya. Kemudian kita cek yang nomor 2. Dan kalau dari pernyataan di bawah ini adik-adik ya, sepertinya ini 2 ini udah pasti benar ini adik-adik. Tapi kita coba aja. Lebar tepi luar pool deck adalah 30 meter. Kita cari tepi luarnya ini ya. Ini panjangnya sudah tahu 60. Nah, tinggal lebarnya ini yang belum tahu nih. Oke, kita cari menggunakan kesebangunan adik-adik panjang per panjang, lebar per lebar ya. Karena ini kita mau cari lebarnya yang di luar.
lebar per lebar kolam renangnya 25 sama dengan panjangnya 60 per 50 gitu adik-adik ya. Jadi untuk mencari lebar nanti tinggal kita perkalian silang aja, 25 dikali 60 dibagi 50. Oke, kalau ini kita coret, ini 2, jadi lebarnya 30 cm. Tuh, betul kan ya adik-adik ya, nomor 2 ini betul, oke. Kemudian cek nomor 3, luas pool deck adalah 2110. Kita coba cek, pool deck itu yang coklat ini adik-adik, ya, yang ini. Ini berarti luasnya nanti, luas pool deck itu adalah luas apa? Bagian luar ini, ya. Berarti 30 kali 60 itu berapa? 1800 ya. Kita kurangi dengan luas kolam renang. 25 dikali 50. 25 dikali 50 berapa adik-adik? 1250 ya. Oke, kalau ini kita kurangi, ketemunya adalah 550. Jadi luas pool deck-nya harusnya 550, ini salah. Dan kalau gitu nomor 4 ini sudah pasti benar. Jadi jawabannya ini sudah pasti yang D. Ya, 2 dan 4. Tapi kalau kalian ingin tahu caranya untuk menghitung biaya yang dikeluarkan untuk pemasangan pool deck, ini mudah sekali, tinggal luasnya aja. Tadi luas pool deck-nya kan udah tahu, 550 kan. Nah, ini tinggal dikalikan dengan harga per meternya, 2.200.000. Nah, ini kalau kalian cari nanti, ya, ketemunya yang ini, 1.210.000.000. Nah, ini. Jadi nomor 4 betul. Itu adik-adik jawabannya untuk nomor 35. Nah, kita lanjut lagi ke 36. Diketahui segitiga ABC direfleksikan terhadap sumbu X, kemudian dirotasikan dengan pusat O 0,0 besar 90 derajat berlawanan arah jarum jam, sehingga diperoleh koordinat akhir bayangan. Hati-hati di sini adik-adik, ini koordinat akhir, jadi bukan awal tapi akhir. Akhirnya A itu 4,1, B-nya 1,4, C-nya 7,4. Ini kita cari satu-satu dulu dari koordinat akhir yang A ya. Yang A itu 4,1. Nah, jadi kita jalannya juga harus mundur adik-adik untuk mencari koordinat awal. Ya, kita mundur. Sebelum akhir ini kan ada dirotasi dulu kan. Dirotasi 90 derajat berlawanan. Ya, jadi ini kita rotasikan dulu juga. Oke, kakak cari di sini ya. Kita gambar dulu 4,1 nih ya. 4,1 itu titiknya kira-kira di sini. Jadi ini ada di kuadran 1 ya. Kalau di kuadran 1 diputar 90 derajat, itu berarti 1 kali berjalan kuadran gitu. Di sini berlawanan, karena kita mundur, berarti kita berjalan searah jarum jam, berarti ke sana. Jadi nanti bayangannya ada di kuadran 4, gitu ya. Dan karena ini 90 derajat, berarti ini harus kita balik. Ya, karena di kuadran 4, berarti nanti bayangannya adalah 1, minus 4. Gitu adik-adik, kemudian refleksikan. Ya, setelah dirotasi, dia direfleksikan terhadap sumbu X. Bayangannya tadi 1, kita gambar dulu aja. 1, minus 4, itu kira-kira di sini bayangannya. Ya, kalau ini kita refleksikan terhadap sumbu X itu yang ini. Yang memanjang ini ya. Kita refleksikan, berarti nanti bayangannya pasti ada di sana. Ya, di sana itu berarti 1,4. Bayangannya kan di sini. Oke, kalau direfleksikan terhadap X ini, berarti bayangannya di 1,4. Itu adik-adik. Jadi, yang ABC ini kemungkinan bisa betul. Ya, kita tinggal ikutin aja yang A tadi. Ini yang B kan sama aja nih. 1,4 berarti nanti bayangannya kita balik 4,-1. Kemudian kalau direfleksi berarti 4,1. Gitu adik-adik ya. Kemudian lagi yang C itu 7,4. Ini kita rotasi dulu. 4,-7. Berarti kalau nanti direfleksi 4,7. Udah tinggal kita cari. Nanti ketemu jawabannya berarti yang A ya adik-adik ya. 1,4, 4,1, 4,7. Oke, itu yang nomor 36. Nah, sudah lebih paham kan sekarang? Yuk segera subscribe untuk selalu dapat notifikasi video terbaru.
Dan jangan lupa juga like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Oke, lanjut lagi ke nomor 37. Ran memiliki sebuah toko kelontong Dobeli. Ran ingin mengetahui produk shampoo, sabun, dan pasta gigi yang paling laris dan yang tidak diminati pembeli. Ran mulai mendata hasil penjualan dari tokonya selama 3 bulan terakhir. Data hasil penjualan sampo, sabun, dan pasta gigi disajikan dalam diagram berikut. Nah, ini diagramnya adik-adik, data penjualan 3 bulan terakhir. Ya, di sini ada shampoo, ada sabun, dan juga ada pasta gigi. Berdasarkan diagram di atas, pernyataan berikut yang benar nanti ini pasti ya yang dicari. Oke, kita cek pernyataan satu dulu adik-adik. Rata-rata penjualan tertinggi untuk produk sabun dalam 3 bulan terakhir adalah sabun merek E. Ya, kita cari dulu. Ini yang D ya. Yang D itu nih 5, ini berapa? 15, ini 10. Ya, kalau kalian rata-rata ini nanti ketemunya, ini rata-ratanya 10 adik-adik. Kemudian yang E, di sini 20, ini 10, ini 15. Ya, ini kalau kalian rata-rata ketemunya 15. Kemudian yang F, 5, 20, 30, ya. Ini kalau kita rata-rata ketemunya 18,3. Nah, jadi yang tertinggi itu yang produk F harusnya. Jadi ini kalau yang tertinggi adalah E, ini salah berarti ya. Kemudian ke nomor 2, rata-rata penjualan tertinggi untuk pasta gigi dalam 3 bulan terakhir adalah merek H. Kita coba cari yang pasta gigi sekarang, 25 ini yang G ya. Kemudian ini 15 dan ini berapa ini? 10. Ya, kalau ini kita rata-rata ketemunya 16,67. Itu. Kemudian yang H itu ini 30, ini 20, ini 25 ya. Kalau kita rata-rata ketemunya hanya adalah 25. Kemudian yang I di sini berapa ini? 10, 20, 30. Ya, ini kalau kita rata-rata ketemunya 20 adik-adik. Nah, berarti yang tertinggi adalah produk yang H. Rata-ratanya. Ya, berarti ini nomor 2 betul. Oke, kita cek lagi ke nomor 3. Tadi sebenarnya adik-adik, kalau pilihannya begini, ya, kalau nomor 1 ini udah salah, ya, pasti nomor 2 udah betul. Kalian nggak usah cari lagi. Kita lanjut aja. Pada bulan keempat, Ran akan menambah stok sampo merek B karena menunjukkan tren kenaikan minat pembeli dan memiliki rata-rata penjualan paling besar dibandingkan 3 merek lainnya. Untuk shampoo ya, kita coba cari lagi ini 10, 15, 20. Kita cari ini rata-ratanya adalah 15. Yang ini 15, 25, 30. Kalau kita cari rata-ratanya adalah 23,3. Kemudian yang C ini 15, 10, 5. Kita cari ini rata-ratanya 10. Berarti yang paling tinggi untuk shampoo adalah yang B. Jadi ini yang nomor 3 juga betul. Jadi jawabnya adalah 2 dan 3, yang C. Itu adik-adik untuk nomor 37. Kemudian kita ke nomor 38. Sebuah perusahaan akan memberikan beasiswa untuk pelajar SMP dan SMA yang berprestasi, seperti pada poster di bawah ini. Salah ini ya harusnya. Kemudian kita lihat posternya ini ya, beasiswa untuk pelajar. Ini ada wilayah Jabodetabek, ini wilayah non-Jabodetabek. Hati-hati adik-adik ya. Daftar siswa yang mendapatkan beasiswa dari perusahaan tersebut adalah sebagai berikut. Untuk wilayah Jabodetabek, SMP-nya 75, SMA-nya 50. Kalau yang di luar Jabodetabek, SMP-nya 50, SMA-nya 20. Pada tahap pertama, dana terkumpul adalah 12.375 yang akan didistribusikan untuk 40 siswa SMP dan 25 siswa SMA pada wilayah Jabodetabek dan 10 SMA di luar Jabodetabek. Dan sisanya akan didistribusikan untuk SMP di luar Jabodetabek. Banyak siswa SMP di luar Jabodetabek, SMP berarti sisanya ini tadi kan adik-adik ya, yang mendapatkan beasiswa tahap pertama. Berarti kita cari sisanya dulu adik-adik dari dana ini, 12.375. Oke, kita masukkan aja 40
Ini SMP-nya 40 anak kan. Berarti 40 dikali, kita lihat tadi kalau SMP Jabodetabek, nih ya, dapatnya 100.000 adik-adik. 100.000. Jadi 4 juta di sini. Ya. Kemudian siswa SMA-nya, ini SMA-nya 25. 25 kita kalikan dengan, kita lihat SMA-nya 200.000 adik-adik. Ya, dikali 200.000. Ya, ini ketemunya berapa adik-adik? 5 juta. Nah, 5 juta. Ini yang Jabodetabek. Kemudian yang luar adik-adik. Yang luar itu ada 10 SMA. 10 dikali SMA ya. SMA yang di luar ini 150.000. Betul ya? Iya. 150.000. Ini berarti nanti ketemunya 1.500.000. Nah, ini untuk mencari sisanya ini kita jumlah aja ini. Ketemunya adalah 10.500.000 adik-adik. Ya, jadi kalau pendapatannya 12.375, ya sisanya ini berarti tinggal kita kurangin aja 12.375.000. Kita kurangi dengan 10.500.000. Gitu. Ketemunya adalah 1.875.000. Nah, ini uang yang masih tersisa adik-adik. 1.875.000 ya. Ini akan dialokasikan untuk siswa SMP. Kita lihat SMP yang di luar Jabodetabek itu 75.000 adik-adik. Berarti ini kita tinggal bagi aja 75.000. Ini kita coret. Ya, tinggal 1.875 dibagi 75. Ketemunya adalah 25. Jadi banyaknya siswa SMP di luar Jabodetabek ada 25 orang yang menerima beasiswa. Jawabannya adalah yang B. Kemudian kita lanjutkan lagi ke nomor 39. Satu keluarga muda merencanakan memiliki 3 orang anak. Peluang pertama anak laki-laki dan anak kedua perempuan adalah 2/8. Nah, ini kita lihat ya, untuk mencari peluang anak begini, anak itu kan hanya ada 2 jenis kelamin ya, perempuan dan laki-laki. Jadi ini sama aja kayak kita menghitung mata uang adik-adik. Kalau ini 3 orang anak, berarti sama aja kayak menghitung 3 mata uang gitu. Ya, berarti kita hitung aja kayak seperti biasa, ini laki-laki, ini perempuan. Nah, ini laki-laki, perempuan, nah ini baru 2. Nah, kemudian yang ketiga ini laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, gitu. Nah, yang pertama ini dia mintanya anak pertama laki-laki dan anak kedua perempuan, adik-adik. Kita cek, anak pertama laki-laki, itu ini, ya, ada berapa. Tapi anak keduanya dia minta perempuan. Berarti kalau anak pertama laki-laki, anak kedua perempuan, itu ada 2 kemungkinan. Ya, 2 kemungkinan dari 8 kemungkinan. 1, 2, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 2/8 betul, berarti ini yang nomor 1 betul. Kemudian yang nomor 2 ini udah pasti salah. Ya. Kemudian nomor 3, peluang kedua anaknya laki-laki adalah 3/8. Kita cari yang anak laki-lakinya ada 2. Ya, ini bukan. Ini kan laki-laki semua malah. Nah, ini iya. Ini iya. Kemudian ini iya. Ini enggak. Ini iya. Ini enggak. Enggak semua. Jadi 3 ya adik-adik. 3/8. Ya, ini benar. Berarti 1 dan 3 jawabannya yang A. Oke, lanjut lagi ke nomor 40. Pada pelambungan 2 buah dadu bermata 6, peluang kedua mata dadu berjumlah bilangan prima. Kita coba cari adik-adik. Kalau 2 dadu itu biar nggak ada yang kelewatan, kalian bisa gunakan tabel adik-adik. Ini dadu pertama, matanya 6. Kemudian ini dadu kedua, matanya juga 6. Ya. Dan kita cari, kalau ketemu, nanti jumlahnya, kan keduanya jumlahnya bilangan prima. Oke, kita coba cek yang di sini. 1 tambah 1 berapa? 2. Bilangan prima? Iya, betul ya. 2 tambah 1, 3. Prima lagi nih, 3. Ini nanti urut adik-adik kalau dijumlah. Tadi kan 2, 3. Ini berarti 4. 4 enggak, bukan prima ya. 5 iya. 6 enggak, 7 iya. Nah, ini 3 iya.
Ini di sini 4, 5, 6, 7, 8. 3 tambah 1, 4 enggak. 5, 6, 7, 8, 9 enggak. 4 tambah 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 enggak. 5 tambah 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11 iya. 6 tambah 1, 7, 8, 9, 10, 11 iya. Dah, tinggal kita hitung adik-adik. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi peluangnya adalah 15/36. Nah, lagi-lagi nggak ada di sini. Kita tambahkan aja yang E, 15/36. Jawabannya yang E. Oke, adik-adik, 40 nomor sudah kita bahas. Ya, selamat belajar. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen.